Hai tim lovers, senang sekali bisa ketemu di Time Podcast Spesial Pelajar bareng saya, Seviana. Tahu nggak? Banyak program peningkatan skill di SMK model PGRI 1 Menjaya. Salah satunya kelas entrepreneur atau kewirausahaan. Penasaran? Yuk kita ngobrol dengan Bapak Dr. Andes Sampun Hadam MM selaku Kepala Sekolah SMK PGRI 1 Menjaya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Time Podcast. Yuk, terima kasih sama-sama. Bapak, saya mau tanya nih, Boleh? kapan kelas entrepreneur ini mulai dirintis? Kelas entrepreneur ini sebenarnya sudah kita rintis sejak saya menjadi kepala sekolah. Dan pemikiran itu jauh sebelumnya, pada tahun 2002 saya sudah menulis dalam sebuah media pendidikan yang saya berikan judul tentang pentingnya mini bank atau bank pendidikan dan blok sistem di sekolah. Ide itu sudah kami ada, dan kemudian ketika saya menjadi kepala sekolah, maka disitulah kemudian saya implementasikan. Bagaimana pola pengimplementasinya adalah semua sistem keuangan itu berada di mini bank sekolah. Nah, sejak itulah sebenarnya entrepreneur itu sudah muncul. Jadi tepatnya pada tahun 2011. Berarti udah lama ya Pak? Ya, cukup lama. Untuk berbicara entrepreneur ini kan tidak bisa langsung, tetapi harus bertahap. Karena ketika kita ngomong entrepreneur, pertama yang harus kita buka adalah mindset kita semua. Mindset kepala sekolah, mindset guru-guru, mindset karyawan, ini kita buka dulu terkait dengan pentingnya entrepreneur di sekolah. Karena kalau tidak, pasti pemahamannya masih konsep lama bahwa sekolah itu adalah urusan sosial, kegiatan sosial yang di sana tidak ada nilai-nilai entrepreneur. Padahal entrepreneur itu sangat penting dalam rangka mencetak generasi milenial ke depan yang lebih baik. Mohon dijelaskan tentang kelas entrepreneur ini. Begini, sebelum saya membuat kelas entrepreneur, maka saya harus menciptakan dulu sistem yang entrepreneur. Sistem entrepreneur diawali dari bagaimana yang tadi kita bangun dulu. Yang pertama adalah bank pendidikan. Dengan bank pendidikan itu akan tercipta sirkulasi keuangan yang ada di sekolah dari siswa, maksud kami adalah dari wali murid, diterima di dalam sistem bank pendidikan oleh siswa jurusan perbankan yang ditugasi di mini bank. Kemudian baru keuangan itu secara administrasi terlink dengan bendahara. Tetapi keuangan itu tidak diterima bendahara, tapi diterima di bank pendidikan. Dengan diterima di bank pendidikan, kemudian kalau uang itu tidak terpakai, akan otomatis kita ada bank pendamping. Ada bank pendamping Arta Kencana, ada bank pendamping Bank Jatim, Bank Mandiri, dan beberapa bank yang lain yang menjadi koneksi kita. Nah, itu awal sebelum kita berbicara tentang kelas entrepreneur. Nah, dari situ, begitu sistem ini sudah mulai tertata, maka berikutnya adalah kita merubah bahwa bank ini tidak hanya sekedar sistem keuangan, tetapi bagaimana menjalankan roda bisnis yang ada di sekolah. Minimal adalah kebijakan keuangan. Oleh karena itu, untuk mendukung kelas entrepreneur, maka struktur sekolah bukan lagi yang ada misalkan KTU, kepala tata usaha, tapi yang ada adalah manajer administrasi dan keuangan. Dengan manajer administrasi dan keuangan, maka kemudian muncul bagaimana mengelola sistem keuangan sekolah. Keuangan itu menjadi bagian daripada sarana menumbuhkan entrepreneur. Nah, setelah menumbuhkan entrepreneur, akhirnya berpikir bagaimana kemudian keuangan itu berputar sehingga bisa menjadi media pendidikan entrepreneur. Salah satu yang kita bangun adalah bagaimana ada kebutuhan minuman sehat. Minuman sehat kita dirikan sehingga anak-anak bisa
minum secara bebas dengan air yang relatif bersih, hygienis. Disitulah kemudian menjadi awal untuk berikutnya membuat pertokoan. Setelah membuat pertokoan, kita menggerakkan unit-unit usaha atau unit-unit produksi yang ada di setiap jurusan. Mulai dari jurusan mesin, jurusan otomotif, membuat jasa-jasa perbengkelan, kemudian jurusan arsitek, mulai usaha untuk properti, nah kemudian jurusan listrik dan sebagainya juga mulai melakukan usaha. Nah disinilah akhirnya muncul, baru kita bicara akhirnya kelas entrepreneur, di mana kelas entrepreneur itu tidak semua anak memang mempunyai jiwa entrepreneur, tetapi entrepreneur itu penting. Sehingga pola kita, entrepreneur itu seolah-olah menjadi sebuah kewajiban. Meskipun ada sebuah spesifikasi. Karena pemahaman entrepreneur itu adalah kemandirian. Orang yang mandiri itu adalah punya jiwa kepemimpinan. Orang yang punya jiwa kepemimpinan itu mempunyai dan menanamkan atau tertanam rasa tanggung jawab. Nah, di sini pentingnya entrepreneur. Kemudian dispesifikasi menjadi kelas entrepreneur. Bagi siswa yang arahnya kelas entrepreneur, ini memang sudah arahnya pada belajar bisnis praktis yang ada di sekolah, sehingga konsepnya dia bisa belajar sambil bisnis. Itu yang saat ini yang kita namakan menjadi kelas entrepreneur. Apa tujuan dibukanya kelas entrepreneur di SMK Model? Ya, secara umum tadi menanamkan kemandirian, menanamkan tanggung jawab. Tujuan daripada kelas entrepreneur itu adalah agar anak-anak itu akan menjadi lebih fokus, bahwa ketika siswa itu masuk di SMK, harapan kita anak-anak itu sudah bukan lagi anak yang plotting, anak-anak yang mengambang, tetapi anak-anak yang sudah punya pilihan. Saya mau jadi bisnismen, saya mau ke kedinasan, saya mau melanjutkan, atau saya mau bekerja ke Jepang. Nah, kelas entrepreneur itu salah satu pilihan yang kita tawarkan kepada siswa apabila siswa itu ingin benar-benar menekuni tentang kelas bisnis. Nah, di dalam kelas bisnis itu kita mempunyai sarana-sarana yang salah satunya yang terbaru itu adalah Mall CCL. Di Mall CCL itulah anak-anak akan tertempa betul tentang bisnis. Nah, bagaimana kemudian dia belajarnya? Kita mempunyai pemahaman bahwa orang bisnis itu ukurannya bukan lagi waktu formal. Kalau ukuran anak sekolah biasa jam 7 sampai jam 2, ukuran bisnis itu adalah ukurannya konsumen. Sehingga anak-anak kelas bisnis ini lebih bebas. Bebas bukan berarti tidak bebas tidak sekolah, tetapi bagaimana dia bebas membaca peluang, bagaimana memberikan kepuasan pada konsumen. Misalkan konsumen itu saat ini mulai jam 7, bahkan ada konsumen yang saat ini kita rencanakan mulai jam 6. Contoh misalkan cuci mobil, bagaimana orang sebelum ke kantor mobilnya sudah bersih. Kalau ke kantor jam 7 maka jam 6 sudah buka. Nah, atau kita buka kemudian bengkel. Anak yang orang yang ingin memperbaiki mesin tidak perlu harus ke kantor dulu baru ke bengkel, tetapi mobilnya bisa ditinggal di bengkel, kemudian konsumen ini diantarkan ke kantor misalkan. Begitu juga pada pulangnya. Pulang tidak mungkin kita ngomong entrepreneur itu kemudian pulangnya harus jam 2. Entrepreneur itu ya layaknya pada sebuah kehidupan, yakni minimal jam 8 pada musim PPKM ini. Dengan cara seperti itu maka penanaman entrepreneur itu akan menumbuhkan kerja keras bagi anak-anak yang kelas entrepreneur. Kenapa kerja keras? Karena dia bukan lagi diatur oleh jam mata pelajaran, tetapi dia akan menentukan kapan dia harus mengerjakan tugasnya dalam bentuk skill platform, dan kapan dia harus melayani konsumen, kapan dia harus ketemu dengan supplier, kapan dia harus memanage apa yang menjadi bisnisnya. Ini banyak hal yang mereka harus belajar dan berlatih. Sekali lagi tidak hanya sekedar belajar pengetahuan, tetapi berlatih. Berlatih itu penting karena berlatih ini akan menumbuhkan etos kerja.
Jadi anak-anak entrepreneur akan memiliki etos kerja yang sangat-sangat luar biasa. Jadi kita harus berpandai berkomunikasi. Iya, kalau kelas entrepreneur bisnis itu kunci yang utama adalah bagaimana pertama perform. Dia mempunyai performance yang bagus, performance yang menarik, performance yang sangat simpatik, sehingga orang menjadi tertarik. Ditambah kemudian kita tidak cukup hanya performance, tetapi harus mempunyai kemampuan komunikasi. Komunikasinya baik, menyenangkan, dan itu juga akan didukung oleh kemampuan negosiasi. Dia harus mempunyai kemampuan negosiasi yang meyakinkan pada konsumen. Ini salah satu. Dan entrepreneur ini salah satu kuncinya adalah bagaimana dia marketing. Karena dengan marketing berarti dia praktek tentang performance, komunikasi, kemudian negosiasi. Sudah ada berapa siswa yang bergabung dengan kelas entrepreneur? Ya, kelas entrepreneur ini sebenarnya sudah lama, dan dulu pernah entrepreneur itu lebih banyak pada anak-anak kelas bisnis, kelas perbankan. Sekarang sudah tidak. Bahwa entrepreneur itu adalah sebuah pendidikan. Orang boleh berlatar belakang jurusan mesin seperti saya. Orang boleh saja berlatar belakang jurusan mekanik yang lain, bahkan jurusan kesehatan pun boleh. Nah, entrepreneur ini adalah menumbuhkan jiwa, yang jiwa ini dipraktekkan dalam kehidupan bisnis. Nah, berapa sekarang yang Tudul saat ini kita sedang buka untuk yang terbaru ini kelas entrepreneur yang nanti pendaftarannya akan ditutup pada tanggal 30. Tanggal 30 ini anak-anak akan mendaftar dan kemudian akan kita interview. Akan kita motivasi sehingga anak-anak ini menjadi mantap betul di dalam mengambil pilihan kelas entrepreneur. Ya, tetapi kita memang tidak kaku. Artinya adalah kalau dulu kelas entrepreneur itu merupakan kelas pilihan setelah di kelas 3, saat ini kita awali kelas entrepreneur itu sejak kelas 1. Artinya sejak siswa masuk di SMK ini sudah punya pilihan bahwa saya kelas entrepreneur. Pengamatan kami, ada anak yang di kelas itu dia lebih cenderung diam. Saya tidak mengatakan anak itu kurang mampu, tetapi di dalam hal penerimaan materi-materi pelajaran itu cenderung tidak kooperatif. Tetapi ketika berada di bisnis, berada di mall bisnis, mereka ternyata lincah, mereka ternyata lebih bagus, mereka bisa mau masuk lebih pagi, dia bisa melayani telaten bahkan pulang jam 8. Artinya adalah entrepreneur itu tidak diukur dari faktor akademik. Meskipun faktor akademik ini juga akan mempengaruhi entrepreneur, tetapi bukan ditentukan semata-mata oleh faktor akademik. Justru ketika anak yang secara akademik mengalami kekurangan, disinilah akan saya coba, saya berikan masukan, saya didik untuk menjadi seorang entrepreneur. Justru disitulah insya Allah anak akan menemukan apa yang menjadi orientasi hidupnya. Bahwa sekali lagi entrepreneur tidak ditentukan oleh faktor kecerdasan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sistem pembelajaran dalam kelas entrepreneur? Ya, kelas entrepreneur ini pertama, di dalam kurikulum itu sistem pembelajarannya berdasarkan skill passport. Artinya skill passport bahwa materi-materi yang ada di kurikulum itu sudah disusun dalam bentuk skill passport, job based learning. Job based learning ini bisa dikerjakan kapan saja, yang penting targetnya selesai. Justru dengan model seperti ini, anak itu tidak selalu mengikuti schedule yang ditentukan oleh guru. Justru kita motivasi anak ini untuk bisa cepat menyelesaikan pekerjaan sehingga dia bisa mengalih pada pekerjaan yang lain. Jadi sistem pembelajarannya terkait dengan kurikulum adalah menggunakan skill passport. Dan ini ternyata terbukti bahwa anak-anak dengan pola seperti ini, SMK ini akhirnya seluruhnya bahwa kurikulum itu selesai di kelas 2. Nah, berarti bahwa pendidikan entrepreneur itu menjadi penting dalam rangka menumbuhkan etos kerja siswa. Nah, siswa akan menjadi petarung, dia akan kerja dengan cepat. Nah, kemudian
bagaimana sistem tolak ukur terkait dengan entrepreneurnya. Kalau kita berbicara entrepreneur, tolak ukurnya itu adalah omset atau margin. Nah, ini salah satunya. Tetapi bukan itu yang kemudian omsetnya harus tinggi, tidak. Yang penting adalah bagaimana anak ini mempunyai tanggung jawab. Karena yang dinamakan margin ini kan tergantung pada bentuk bisnisnya. Kalau bisnisnya properti, sekali transaksi bisa ratusan juta. Tapi kalau bisnisnya itu swalayan, pasti uang yang berputar kecil. Maka ukurannya bukan mau mutlak dari berapa omset dan marginnya, tetapi berapa konsumen yang bisa dilayani dan konsumen itu menjadi puas atau merasa puas dari pelayanan yang dia lakukan, dari bisnis yang dia lakukan. Karena sekali lagi ini masih konsepnya kan bukan konsep bisnis totality. Kalau bisnis totality, kalau kita berbicara standarnya itu adalah omset dan margin, sekali lagi akan tergantung pada bentuk bisnisnya. Karena ini anak-anak sekolah, ukurannya adalah berapa tingkat kepuasan dari konsumen yang berinteraksi dengan anak ini. Itu saya kira akan jauh lebih baik. Karena ketika dia mampu memberikan pelayanan yang terbaik, kepuasan pada konsumen, kepuasan pada pembeli, ketika dia nanti akan memegang bisnis apapun, dia akan mulai jalan. Pertama. Yang kedua, seorang bisnis itu harus mempunyai science of business, kepekaan bisnis. Nah, kepekaan bisnis inilah yang saat ini ditanamkan. Karena apa? Karena kepekaan bisnis ini sangat penting, karena bisnis yang sekarang ada belum tentu nanti cocok untuk bisnis 2-3 tahun lagi. Maka kepekaan bisnis, namanya kepekaan mengambil peluang, kecepatan membaca peluang, itu salah satu kriterianya. Jadi pelayanan, kemudian kepekaan membaca peluang, ini adalah salah satu ciri-ciri pendidikan yang berbasis pada kelas entrepreneur. Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang sudah dilaksanakan oleh siswa untuk mendukung kelas entrepreneur ini? Ya, untuk mendukung kelas entrepreneur yang dilakukan oleh siswa, bahwa siswa ini tidak selalu dididik di dalam ruangan kelas. Banyak sekolah-sekolah lain kan bangga kalau anaknya bisa belajar di dalam kelas. Orang yang belajar di dalam kelas ruang tertutup tentu tidak akan memiliki katakanlah wacana untuk keluarnya, pasti tidak semaksimal. Bahwa faktor pendidikan itu salah satunya dipengaruhi oleh lingkungan. Maka salah satu yang saat ini dilakukan bahwa anak bisa belajar di mall CCLI, di lingkungan bisnis, bisa belajar matematika, bisa belajar bahasa Inggris, bisa belajar apapun, dan itu berada di situasi bisnis. Supaya kemudian anak tidak terbiasa, saya hanya bisa belajar kalau di kamar tertutup. Tidak, dia bisa belajar sambil melayani konsumen. Ini penting. Dan lingkungan itu akan mempengaruhi bagaimana mindset mereka terbentuk. Kalau lingkungannya itu bisnis, insya Allah mindsetnya akan terbentuk bisnis. Ya. Maka lingkungan itu mempengaruhi, dan disinilah yang saat ini kita ciptakan di SMK model ini. Tidak ada lagi ruang kelas. Yang ada adalah ruang kerja untuk laboratorium praktek. Apakah itu praktek bidang sains, kreativiti, praktek bidang komunikasi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, kemudian ruang praktek untuk karakter, dan ruang praktek untuk keguruan, juga ruang praktek bisnis langsung berada di CCLE maupun di ruang praktek perhotelan bagi jurusan perhotelan. Nah, juga ruang praktek untuk contoh farmasi. Maka belajarnya di mana? Belajarnya berada di apotek. Jadi 1 minggu di sini karena pelajaran normatif, 1 minggu berada di apotek. Sehingga anak mulai dari kelas 10 itu sudah belajar bisnis karena lingkungannya adalah lingkungan bisnis. Itu salah satu yang diterapkan. Wah, ternyata banyak ya Pak yang diperoleh siswa dari kelas entrepreneur ini. Terus apa saja produk dari kelas entrepreneur ini? Kelas entrepreneur ini produknya bermacam-macam. Kelas entrepreneur mesin, misalkan, dia bisa membuat mobil vokasi. Dia juga bisa membuat barang-barang jasa produk yang lain seperti pot dan sebagainya. Kelas otomotif
yang jurusan otomotif dia melayani jasa servis sepeda motor, servis mobil, kemudian cuci mobil dan sebagainya. Kemudian yang diperoleh untuk jurusan yang lain yang misalkan ingin berdagang, itu kita sediakan ada minimarket, ada mall CCL. Apakah mall CCL itu harus jurusan perbankan? Tidak. Karena yang dinamakan orang bisnis itu tidak harus sesuai dengan kompetensi ketika dia belajar. Karena ini bukan teaching factory, ini bisnis. Kenapa ini dilakukan? Karena kami sangat menyadari kami tidak bisa menjamin bahwa anak yang jurusan mesin nanti mesti bekerja di mesin. Ternyata fashionnya itu di berdagang. Maka kita berikan kesempatan untuk belajar kompetensi mesin, bisnis mesin, dan juga bisa melakukan bisnis yang lain yang mereka bisa lakukan. Contoh ada siswa yang jurusan mesin, tetapi dia menemukan passion untuk jual sayur. Begitu dia jual sayur, ketemu saya, kemudian saya bina dan sekarang jadi juragan sayur. Sehingga anak ini setiap jam 3 malam dia sudah ambil sayur dari Sukomoro, kemudian dibawa ke pasar sayur. Kemudian siang ambil lagi di Sukomoro, bawa lagi sore di pasar sayur. Ini dia akan menjadi juragan sayur. Bukan, sekarang sudah juragan sayur. Nah, begitu juga ada anak yang dia fashionnya itu pinter nyopir. Tapi saya didik mereka bukan menjadi sopir, tapi didik dia untuk bisa berdagang. Kebetulan saat ini dia berdagang beras. Dia bisa berdagang beras, kirim sampai ke Tulungagung, ke Banyuwangi, bahkan sampai ke Bali. Itu siswa yang saat ini kita berikan. Dan ini tidak bisa kemudian anak diukur seperti sekolah-sekolah yang lain, bahwa ukurannya anak harus masuk jam 7, pulang jam 2, nggak bisa. Anak silahkan berikan kebebasan untuk mengembangkan entrepreneurnya, tugas-tugasnya terus didampingi supaya dia bisa selesai. Minimal standar akademik dia peroleh, tetapi dia mempunyai kelebihan di dalam talenta bisnis. Inilah yang saat ini diharapkan untuk pendidikan SMK yang akan datang. Mengingat bahwa kita nanti akan mengalami bonus demografi. Bonus demografi itu artinya bahwa angkatan kerja itu besar dibandingkan dengan angkatan yang tidak bekerja. Nah, ini membutuhkan kemampuan entrepreneur. Karena apa? Pertumbuhan angkatan kerja lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi angkatan kerja. Maka dibutuhkan anak-anak yang entrepreneur sehingga dia tidak tergantung kepada pemerintah untuk penyediaan tenaga kerja, tapi dia mampu menciptakan lapangan kerja mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang, tidak harus menunggu lulus. Sehingga prinsip kita, belajar itu bekerja, bekerja itu adalah bagian dari belajar. Ini yang harus ditanamkan dan itu perlu pemahaman bersama. Karena kalau pemahamannya tidak sama, dianggap bahwa anak tidak masuk sekolah itu ya dianggap dia tidak belajar. Kalau dia tidak masuk sekolah tatap muka tetapi dia melakukan pekerjaan-pekerjaan bisnis yang jelas, maka ini akan diakui sebagai poin terkait dengan nah, itulah yang saat ini itulah bedanya SMK Model Jaya dengan sekolah-sekolah yang lain, karena kita mampu memahami apa yang menjadi kemampuan, potensi dan bakat dari siswa. Sekolah itu sebenarnya fungsinya adalah transformasi, mengantarkan siswa untuk mencapai sukses. Sukses itu bukan ukurannya menjadi pegawai, tetapi sukses itu dia bisa mandiri, dia bisa mencukupi, memberi nafkah keluarganya. Itu adalah ukuran sukses. Ya. Kemudian, berapa omset yang pernah dicapai oleh kelas entrepreneur? Kelas entrepreneur ini secara spesifik siswa per siswa itu ada secara rincinya saya tidak hafal. Tetapi semua menjadi terkolaborasi menjadi satu sistem bisnis kita yang saat ini terkait kita ini kan sering kita berikan kebebasan pada anak. Anda mau jual berapa? Terserah Anda. Yang penting Anda akan bisa menentukan. Saya berikan contoh begini. Kalau saya menjual 100 ternyata hanya laku 5. Anak berani memutuskan saya menjual 90 rupiah tetapi lakunya 30. Anak boleh saja menentukan. Sehingga prinsip yang diberikan tadi, chain of business itu penting. Dia akan menentukan harga. Ini penting. Nah, disinilah yang saat ini dilakukan sehingga
saat ini berapa, kalau ditanya berapa omset, saya boleh sampaikan 1 tahun di bisnis SMK ini bisa mencapai 850 untungnya. Kalau untungnya itu kita anggap saja omsetnya katakanlah untung 10%, berarti omset bisa mencapai kurang lebih sekitar 85 miliar. Itulah yang kemudian kita dipakai sebagai rujukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam penyusunan apa yang dinamakan dengan SMK BLUT. Itu kita diundang di sana untuk memberikan paparan bagaimana menanamkan SMK BLUT. Itu yang saat ini kita lakukan. Sehingga kalau di Jawa Timur itu SMK BLUT itu diharapkan omsetnya 800, kalau di SMK model itu bukan omset tetapi margin. Ini banyak ya Pak? Ya pastilah, karena ini penting. Karena anak ini kan tidak mungkin dididik untuk jadi bisnis kemudian kita selalu merugi. Karena kalau kita selalu merugi, maka anak akan tidak tertarik pada dunia bisnis. Maka kita harus memberikan contoh. Kepala sekolahnya entrepreneur, gurunya entrepreneur, lembaganya entrepreneur, insya Allah akan terbentuk entrepreneur. Oleh karena itu, entrepreneur ini harapannya dilakukan di sekolah juga dilakukan di rumah. Maka SMK Model menawarkan mulai tahun ini bagi orang tua yang ingin mendidik siswanya, mendidik putra-putrinya bisnis, maka kami memberikan jalinan kerjasama. Bahkan kami menggandengkan dengan pembiayaan dari salah satu bank. Ini adalah pola bahwa mendidik itu tidak cukup di sekolah. Mendidik bisnis itu harus ada pemahaman antara sekolah dengan orang tua. Supaya orang tua juga terdidik, maka orang tua kita berikan wawasan. Kalau terkait dengan kesulitan permodalan, maka kami bisa beri pinjaman di mini bank. Itu salah satu polanya yang kita terapkan. Dengan cara seperti itu, maka anak akan mengalami pendidikan antara di rumah bersama orang tua dan di sekolah bersama bapak dan ibu itu bersama-sama. Oleh karena itu, kami sekali lagi menawarkan kepada bapak dan ibu masyarakat Madiun bahwa ketika bergabung dengan SMK Model berarti bukan hanya menyekolahkan putranya, tetapi kami juga akan bersama-sama dengan orang tua untuk mendidik putranya dan sekaligus memberikan pembinaan kepada orang tuanya, baik terkait dengan manajemen, terkait dengan permodalan. Ini sangat luar biasa karena kami berpikiran bahwa pendidik itu bukan siswa. Siswa ini subjek, tetapi objek guru, objek orang tua, objek masyarakat, objek sistem ini, sistem pendidikan itu harus bersama-sama berkolaborasi dan bersinergi untuk mendapatkan subjek didik yang. Lalu, apa harapan ke depan kelas entrepreneur? Harapan kita, kelas entrepreneur ini kalau dulu kita mulai sejak dia dimulai pada waktu dia di kelas 12, sekarang ini dimulai sejak kelas 1. Harapan kita bahwa mereka dengan waktu 3 tahun bersama dengan SMK Model itu, dia itu akan menjadi pembisnis yang luar biasa. Dimulai dari kapan? Mulai dari sekarang. Apa yang dia bisnisnya? Kami tidak menentukan. Kami justru menunggu kreativitas dari siswa-siswa, apa yang muncul, shine of bisnisnya, bisnis apa yang ingin dia ciptakan, maka kami akan support dalam sisi manajemen, support dalam sisi pendanaan atau permodalan. Itu yang saat ini kita harapkan. Maka dengan cara seperti itu, anak-anak ini akan munculkan kreativitas. Sekali lagi, bisnis saat ini belum tentu cocok untuk bisnis 5 tahun lagi. Maka kreativitas anak ini sangat penting. Kreativitas sekarang akan menumbuhkan kreativitas yang akan datang. Time Lover, serukan obrolan kali ini. Sampai ketemu lagi di Time Podcast Spesial Pelajar. See you.